Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'alluma al-mudzakarata wa tadhkira wa nafa'a al-intifa'a al-qadra wa istiqada wal hasa 'ala tamassuki fi 'ibadatillahi wa sunnati rasulih wa ziyadati 'ala khairi ittiba'ihi wa mardatihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim 'adada kulli khalqin kutiba wa yuktabu badal abidin wa dahra damirin. Wa qala al-musannif Al-Qadhi Abi Syuja' Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain qala Kitabuz Zakah ila qawlihi faslun wa tuqawwamu 'urud at-tijarah 'inda akhir al-hawl bima ishturiyat bihi. Jadi sekarang kita akan membahas bab zakatut tijarah, jadi zakat perdagangan. Sebagaimana siwak kejelasan pelajaran sebelumnya bahwa zakat itu ada dua, ada zakat badan, ada zakat harta. Zakat badan yaitu zakat fitrah. Adapun zakat harta ada 6. Ada zakat binatang ternak. Kemarin sudah kita sebutkan masing-masing, unta, kemudian sapi, kemudian kambing. Kemudian nanti ada juga zakat mata uang, termasuk zakat emas dan perak. Kemudian ada juga zakat buah-buahan, yaitu anggur dan juga kurma. Kemudian ada zakat barang tambang dengan sinambang emas, itu ada zakatnya. Dan yang kelima zakat barang temuan, harta karun, itu juga ada zakatnya. Dan yang sekarang yang keenam adalah zakatut tijarah atau zakat perdagangan. Dan ini yang banyak sekarang itu sebenarnya yang harus diperhatikan, yang harus dipelajari, yang harus dipahami betul. Sebab rata-rata orang sekarang itu bisnisnya itu adalah banyak yang mata pencahariannya itu adalah perdagangan. Ada beberapa syarat di mana seorang pedagang atau seorang yang mempunyai toko atau seorang yang mempunyai bisnis dalam perdagangan ini wajib membayar zakat. Yang pertama, hendaknya barang itu, sesuatu yang dijual itu adalah berupa barang. Jadi kalau yang dijual itu adalah mata uang, misalnya seperti money changer, menjual dolar, menjual real misalnya, maka itu tak wajib zakat dari
sisi zakat perdagangan, tapi nanti dia lain, ada zakatnya zakat mata uang. Begitupun dengan orang yang menjual emas perak, itu juga tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat dari sisi zakat perdagangan, akan tetapi nanti dia masuknya zakat emas dan perak. Harus berupa barang, entah itu dia jual, misalnya dia jual mobil, atau dia jual rumah, atau dia jual tanah, atau dia jual karpet misalnya, atau dia jual elektronik. Yang jelas yang dijual itu berupa barang, maka nanti wajib mengeluarkan. Kemudian syarat yang kedua, harus ada niat untuk berjualan. Jadi ada dia punya barang, tapi bukan niat jualan, niatnya untuk dipakai. Misalnya dia koleksi mobil, 10 macam, tapi nggak niat untuk dijual, tapi niat untuk dipakai, karena masalah. Artinya tidak wajib mengeluarkan zakat. Dari sisi perdagangan nggak wajib. Dan kalau dipakai itu juga nggak wajib dari sisi zakat yang lain. Atau misalnya dia nyimpen barang-barang antik misalnya, maka tidak wajib dia bayar zakat dari sisi perdagangan. Maka harus ada niat untuk menjual, harus ada niat untuk berdagang, baru nanti dia wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang ketiga, niat berjualan itu atau niat berdagang itu berbarengan dengan kepemilikannya. Misalnya ia hendak, apa bahasanya, dia apa ya, hendak misalnya dia beli barang banyak, beli baju, dia beli baju sekian karung misalnya, dan niat dia membeli baju itu adalah untuk dijual lagi, maka terhitung sejak dia membeli baju untuk mau dijual lagi itu sudah terhitung mulai nanti. Kalau udah setahun dari waktu dia membeli baju, maka nanti dia wajib mengeluarkan zakatnya. Tapi kalau misalnya dia itu niat untuk dipakai, dia jalan-jalan ke luar negeri, dia beli banyak baju, tapi niatnya untuk dipakai. Tapi setelah berjalan beberapa bulan, akhirnya karena dilihat ini terlalu banyak ini baju, ya sudah tidak usah untuk dipakai, untuk dijual sajalah. Nah, maka sejak dia berniat untuk menjual, maka disitulah mulai dihitung setahun setelahnya akan dia wajib membayar. Jadi dihitung niat menjual itu sejak dia memiliki barang tersebut. Kalau dia belum niat menjual, dia belum niat berdagang, maka belum wajib, belum terhitung setahun untuk wajib mengeluarkan zakat. Kemudian syarat yang keempat, kepemilikannya itu adalah sesuatu yang dia hasilkan dari tukar menukar atau jual beli. Nah, maka kalau seandainya ada orang mendapatkan warisan, misalnya dia dapat warisan rumah 10 rumah, atau dia dapat warisan tanah sekian hektar, maka nanti kalau dia nggak niat untuk dijual lagi, maka tak wajib untuk zakat. Tapi kalau dia niat untuk jual, maka baru wajib zakat. Kemudian syarat yang kelima, tidak ada dia itu menguangkan barang dagangannya di pertengahan tahun. Jadi misalnya itu bisnis kelembi misalnya, atau bisnis sarung. Kita mulai membeli sarung sekian kodi di bulan Ramadan, tapi di bulan Maulid kita sudah nggak mau lagi bisnis sarung, nggak mau lagi bisnis pakaian, kita jual, kita jadikan uang. Maka nanti apakah bayar zakat apa enggak yang seperti ini? Tergantung. Jika uangnya itu kurang dari nisab, maka kita katakan nisabnya itu seperti nisab emas dan perak. Kalau emas itu 84 gram. Nah, kalau uangnya itu sampai dengan kadar nisab, maka nanti wajib bayar zakat kalau sudah setahun.
Tapi kalau nggak sampai berarti nggak wajib. Jadi hitungannya kembali ke zakat mata uang. Kalau misalnya di pertengahan tahun belum genap setahun dia sudah uangkan apa yang dia bisniskan. Seperti contoh tadi dia bisnis sarung, tapi setelah setengah tahun belum sampai setahun, atau mungkin setelah 11 bulan, mana genap setahun. Setelah 11 bulan dia uangkan lagi, dijual lagi semuanya jadi uang. Maka dihitung uangnya itu nyampe enggak dengan kadar nisab. Kalau nyampe berarti nanti kena zakat mata uang. Tapi kalau nggak nyampe berarti nggak kena. Tapi semua ini murni dia lakukan itu bukan untuk menghindari bayar zakat. Karena zaman sekarang ini memang pada dasarnya orang-orang itu berat untuk mengeluarkan, itu berat. Apalagi zaman pandemi. Jadi cari cara bagaimana supaya dia itu nggak mengeluarkan apapun. Berat zaman sekarang. Kalau nerima senang, dikasih sumbangan senang, dikasih hadiah senang. Tapi memberi hadiah berat. Memberikan sedekah berat, menerima sedekah senang, antri. Bahkan rela dia itu berduyun-duyun ke rumah orang, menerima bantuan, panas-panasan. Tapi kalau mau membantu nggak suka, artinya berat. Nah, kenapa demikian? Karena memang kita itu sebagai seorang manusia seperti itulah. Kadang-kadang seringkali akal sehat kita itu tertipu oleh tipuannya syaitan. Kadang-kadang hati nurani kita itu tertutupi oleh godaannya syaitan. Kadang-kadang diri kita itu, jiwa kita itu dialihkan oleh nafsu dunia. Nah, itu yang sering terjadi. Makanya orang mengeluarkan berat. Marah dengan seperti orang yang bertasbih itu kan ditarik. Coba sekali-kali tasbih itu ke depan. Berat apa mudah? Berat kan? Tasbih itu kalau dikedepankan berat. Tapi kalau ditarik enak. Nah, itu nerima itu enak. Itu filosofinya tasbih berarti ya. Kalau nerima itu enak. Kalau mengeluarkan berat. Jadi seperti pakai tasbih. Kalau narik tasbih itu enak. Tapi kalau mengeluarkan ke depan berat. Nah, jadi mana jadi. Nah, itu kalau seandainya diuangkan di pertengahan tahun maka tidak wajib zakat perdagangan. Kemudian syarat berikutnya, tidak ada niat untuk menggunakan barang dagangannya itu, atau tidak ada niat untuk memanfaatkan barang dagangannya itu untuk dirinya sendiri. Misalnya dia punya tanah sekian hektar, dia memang bisnis jual beli tanah. Tapi di pertengahan tahun, kalau tadi kan diuangkan, ini digunakan. Tanahnya itu dipakai, entah dia pakai mungkin buat bangun rumah, atau mungkin dia pakai untuk membuat madrasah mungkin, atau mungkin dia pakai untuk buat toko dan lain sebagainya. Yang jelas dipakai barang dagangannya. Atau misalnya dia bisnis mobil misalnya. Belum setahun dia pakai mobil, dia pakai semua, entah itu dipakai sama dirinya atau dipakai sama orang lain, kasih orang pakai ya. Nah, maka kalau terjadi seperti ini dia tidak wajib bayar zakat perdagangan. Tapi lagi-lagi ini murni dia itu makainya itu bukan karena menghindar. Kalau untuk menghindari zakat tetap secara hukum manusia, secara zahir dia nggak wajib bayar zakat karena secara syarat tidak memenuhi syarat kan. Ini syaratnya 6 ini. Berarti syarat 1 nggak ada, nggak wajib untuk menunaikannya. Tapi di sisi Allah beda. Kita nggak bisa membohongi Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti yang kita katakan kemarin, nanti di hari kiamat ada orang-orang yang dia itu dipanah di atas sebuah bejana yang besar di atas api neraka dan dipanggang di sana. Mereka protes, ya Allah, kenapa kami disiksa seperti ini padahal kami tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Kemudian Allah berfirman bahwa
Aku tidak pernah menyiksa kalian, tapi salah kalian sendiri berada di atas bejana tersebut. Jadi diumpamakan bahwasanya orang yang menghindarkan dirinya dari suatu syariat demi untuk meloloskan diri semata-mata niatnya supaya dia itu enggak kena dari syariat tersebut, maka dia akan mendapat hukuman yang seperti tadi. Dia tidak dipanaskan langsung di atas api neraka, tetapi di atas bejana. Akhirnya kalau protes dibilang itu nanti sama Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak panaskan ini orang, yang kita panaskan itu bejana, salah sendiri kenapa berada di dalam bejana. Itu zakat, syarat daripada zakat perdagangan. Adapun nisabnya zakat perdagangan itu sama dengan nisabnya mata uang, yaitu 84 gram kalau emas. Ya. Kemarin berapa kemarin? Hitungan 70 berapa juta? Berapa kemarin? Anggap emas itu 1 gramnya berapa? 900 gram. Berarti kali 84. Berapa? 76. Ya, sekitar 76 juta. Berarti kalau sudah sampai dagangannya itu semuanya 76 juta, maka wajib dia bayar zakat. Dan nanti dalam zakat perdagangan ini dia berbeda cara menghitungnya, tidak seperti mata uang. Kalau mata uang kan dari awal. Jadi nisabnya itu dihitung di akhir tahun. Misalnya dia mulai terhitung berdagang itu sejak bulan Ramadan, maka nanti di bulan Ramadan yang akan datang segenap 1 tahun, maka dihitung berapa jumlah keuntungan dari dagangannya itu. Walaupun misalnya dia itu misalnya bisnis gorengan misalnya, mungkin modalnya 10 juta, tapi karena berkembang akhirnya sampai 100 juta, namanya bayar zakat. Jadi yang dihitung itu adalah seberapa keuntungan, berapa total harta yang dia punya, harta dagangan yang dia punya di akhir tahun. Jadi agak berat memang. Dan yang dihitung adalah nilai jual, bukan nilai beli. Misalnya dia nendak, misalnya dia jual bisnis sarung, misalnya nendak dia dengan harga 50.000, tapi harga jualnya 75.000 atau 100.000 mungkin, maka yang dihitung itu 100.000, bukan bukan nilai belinya, tapi nilai jualnya. Nah, itu dikali semua berapa harta yang ada ketika itu. Nah, ketika dihitung sampai nisab maka bayar zakat. Zakatnya berapa? Sama 2,5%. Berarti kalau ada orang bisnis kemudian total keuntungan harta yang dia punya dari bisnisnya itu bersama dengan semua harta yang ada misalnya sampai 1 miliar, berarti berapa zakatnya? 1 miliar. 1 miliar itu 1.000 juta. Berarti 2,5%-nya berapa? 25 juta. Kecil apa duit? Kecil. Hah? 25 juta. Sedikit apa banyak? Hah? Dari 1 miliar, 25 juta dari 1 miliar. Sedikit apa banyak? Tapi kalau megang lain cerita nih. Kalau iman teh tak lain cerita nih, panas ya. Kenapa kok cinta dunia? Kenapa kok kita senang uang? Hah? Kenapa kok kita senang uang? Yang merah apa yang biru? Merah ya. Tidak ada yang biru. Kalau ada pilihan merah apa biru? Merah. Tidak mau biru. Tidak mau yang nomor 2, tidak mau, harus nomor 1 ya. Kenapa kayak begitu? Padahal dunia itu kan sementara. Padahal uang itu adalah perantara. Bisa kita makan uang, bisa kita pakai baju dengan uang, bisa? Tidak bisa kan? Perantara kan uang ini kan?
Harusnya yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang dibeli dari uang itu. Harusnya. Tapi kenapa kok orang-orang lebih suka uangnya? Nah, ini memang manusia itu seperti ini. Sama dengan tujuan utama kita, prioritas kita. Apa tujuan utama kita? Ridho Allah. Akan tetapi kita lebih suka ke perantara-perantaranya. Ya. Lebih suka pemberian-pemberiannya. Padahal tujuan utamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang manusia kadang-kadang begini. Nah, kita itu harus paham betul makanya apa sih sebenarnya tujuan itu, apa sih sebenarnya. Jangan hidup itu ngambang nggak jelas. Harus ada tujuan. Apa tujuannya hidup? Cari uang. Apa cari popularitas? Atau apa? Jadi harus ada tujuan yang jelas. Jangan sampai hidup itu nggak tahu tujuannya. Apalagi ikut-ikutan. Ada orang beli motor baru, ikut beli motor baru. Ada beli HP baru, ikut beli HP baru. Akhirnya orang yang seperti ini nggak tahu tujuan hidupnya. Jadi harus paham betul. Nah, kenapa orang suka uang? Nah, ini kita masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa suka uang. Nah, kemudian yang wajib dikeluarkan 2,5%. Nah, sekarang misalnya di suatu daerah itu ada dua mata uang yang berlaku misalnya. Di situ dia bisa pakai dolar, bisa pakai rupiah. Apakah kita itu memakai patokan dolar atau rupiah? Maka dikatakan di sini kita pakai salah satunya. Misalnya harta kita itu kalau dihitung dengan rupiah sudah cukup nisab, dengan dolar belum cukup nisab, maka yang dengan rupiah itu terhitung. Jadi kalau salah satunya itu sudah mencapai nisab, maka yang terhitung adalah dengan salah satunya. Kalau berupa harta ya. Lain kalau kita nyimpen uang dolar, maka ya hitungan dolar yang terhitung. Kalau kita nyimpen harta, kemudian di negara itu yang berlaku adalah uang dolar dan uang rupiah, dua berlaku. Kita hitung pakai yang mana? Nah, salah satunya mana yang lebih cepat terhitung dengan nisab. Kalau terhitung dengan rupiah, maka dengan rupiah. Kalau terhitung dengan dolar, maka dengan dolar. Maka seperti itu. Atau misalnya kalau ada orang yang dia ini bisnis hewan ternak. Hewan ternak itu kan ada zakatnya kan. Misalnya dia itu punya 40 ekor di kandang. Sedangkan 40 ekor ini kan wajib zakat, sudah kan? 40 ekor kambing. 40 ekor kambing sudah wajib zakat. Berapa? 1 kambing. Maka yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah zakat kambing itu. Atau misalnya dia kurang daripada nisab hewan ternak, misalnya 39 dan sampai 40. Maka mana yang wajib dikeluarkan? Yang wajib dikeluarkan zakat perdagangannya kalau sampai nisab. Dijual 39 itu harganya berapa semuanya? Oh, 1 kambing berapa sekarang misalnya? Anggaplah 2 juta. Berarti 2 kali 39 berapa? 78 juta. Sampai kan? Sampai. Berarti kena dia zakat perdagangan. Itu kalau hewan ternaknya itu dibuat bisnis. Tapi kalau hewan ternaknya nggak dibuat bisnis, berarti tunggu dia sampai batasan zakat hewan ternak. Tapi kalau hewan ternaknya dibuat bisnis, maka hewan ternaknya itu yang didahulukan kalau mencapai nisab. Tapi kalau hewan ternaknya belum mencapai nisab, maka didahulukan zakat perdagangannya kalau mencapai nisab. Kalau dua-duanya belum mencapai nisab, maka tidak wajib zakat. Nah, jadi seperti itu. Atau misalnya ada seseorang yang bisnis tanah,
Kemudian dia tanam di tanahnya itu, dia tanam anggur atau tanam kurma misalnya. Dan niat tanam kurma ini buat untuk dimanfaatkan. Maka bagaimana? Wajib dia itu zakat kurmanya tadi jika sampai nisab, begitupun dengan tanahnya. Kalau dia itu sudah mencapai haul dan juga mencapai nisabnya, jadi duit-duitnya wajib. Nah, itu beberapa contoh-contoh permasalahan dalam zakat mal. Nah, kemudian nanti perlu diperhatikan dalam menunaikan zakat itu wajib niat. Bagaimana niatnya? Apa tujuannya niat? Tujuannya itu supaya membedakan mana yang sedekah, mana yang zakat. Jadi bisa niat itu diwakilkan kepada orang yang bagi-bagikan. Ya, bisa misalnya Anda tugaskan visi ini untuk hampir ini untuk mengurus zakat. Anda punya zakat harta, maka Anda bilang, ini Anda punya harta menjadi zakat, itu urus. Dengan itu Anda sudah mewakilkan niat sama dia. Nanti dia yang niat diwakili oleh yang mengurusi zakat tersebut. Jadi wajib. Kemudian boleh nanti kita itu mengeluarkan zakat walaupun belum setahun. Tapi beberapa syarat. Yang pertama, syarat yang pertama itu bukan zakat tijarah. Kenapa? Karena zakat jual beli ini dihitungnya itu di akhir tahun. Jadi misalnya belum 10 bulan gini bilang zakat, boleh, tapi syarat pertama bukan jual beli. Kita hitung harta atau mungkin hewan ternak atau mungkin tanaman atau mungkin itu barang tambang, boleh dia keluarkan sebelum sampai setahun. Tapi kalau jual beli nggak bisa karena hitungannya itu harus sampai akhir tahun. Nah, kemudian syarat yang kedua dia mencapai nisab. Jadi ketika sampai 10 bulan sudah lebih dari nisab, maka boleh dia keluarkan dulu. Kemudian syarat yang ketiga, kepemilikannya itu dipastikan tetap sampai di akhir tahun. Jadi tidak ada dia itu mau bisnis, mau mentransaksikan uangnya, misalnya dia zakat mata uang. Tidak ada dia rencana untuk mentransaksikan uangnya itu di sebelum akhir tahun. Nah, maka boleh dia mengeluarkan zakat dulu. Biasanya kan orang mengeluarkan zakat bulan puasa kan. Misalnya dia itu setahunnya itu setelah Dzulqa'dah. Kalau nunggu Dzulqa'dah kelamaan, tidak apa-apa dia keluarkan di bulan Ramadan. Dan memang paling bagus kita mengeluarkan zakat mal itu di bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena bulan Ramadan ini kebutuhan orang itu bertambah, sedangkan pemasukan itu berkurang. Karena orang puasa biasanya bekerjanya itu nggak seperti hari-hari seperti biasa, tapi kebutuhannya lebih banyak. Apalagi mendekati Lebaran, butuh beli ini beli itu. Maka ketika kita memberikan sesuatu di mana orang membutuhkan, itu pahalanya besar. Makanya kadang-kadang kalau ada orang minta-minta, itu kita tolak itu usahakan jangan sampai ditolak. Minimal apalah kasih. Sebab tadi itu memberikan sesuatu kepada orang yang memang dia butuh, itu pahalanya lebih besar daripada kita kasih orang yang dia itu nggak terlalu butuh. Ketika itu bisa jadi kan orang misalnya di bulan Ramadan kebanyakan butuhnya apa? Takjil, ya kan? Butuhnya bahan makanan. Kalau misalnya di bulan misalnya di musim dingin orang butuhnya jaket misalnya atau selimut, kita berikan bantuan selimut, berikan bantuan jaket. Atau misalnya waktu gempa kemarin orang butuh tenda, kita berikan bantuan tenda. Ketika kita berikan sesuatu yang dibutuhkan, itu pahalanya besar. Makanya jangan sampai kita itu usahakan, jangan sampai menolak ketika ada orang minta. Sekecil apapun kasih. Kalau memang tidak ada berbentuk uang misalnya tidak ada, mungkin kita kasih apa, yang penting kasih. Nah, kemudian
Yang ketiga, syaratnya boleh kita mendahulukan zakat sebelum waktunya. Orang yang menerima itu adalah orang yang berhak menerima sampai akhir tahun. Misalnya, anak berikan kepada si Zaid, belum setahun anak punya harta, tapi anak mengeluarkan zakat dulu ini. Maka orang yang anak berikan itu adalah orang yang mustahik, orang yang berhak menerima zakat sampai di akhir tahun. Maksudnya apa? Dia bukan orang yang akan menjadi kaya sampai di akhir tahun. Kalau sekiranya nanti dia akan mendapatkan keuntungan misalnya, maka ketika akhir tahun dia nggak lagi berhak menerima zakat karena udah jadi kaya kan. Nah, maka kalau terjadi seperti itu, boleh kita tarik lagi zakatnya. Kita kasih ke orang yang berhak. Jadi itu 4 syarat. Yang pertama bukan jual beli. Boleh kita mendahulukan mengeluarkan zakat sebelum setahun, boleh. Yang pertama bukan zakat jual beli. Yang kedua, jumlah harta itu tetap jumlah harta itu masuk sampai kepada jumlah nisab sampai akhir tahun. Yang ketiga, tetap kepemilikan harta itu sampai akhir tahun. Yang keempat, orang yang kita berikan zakat itu berhak menerima zakat sampai akhir tahun. Kalau ada salah satu syarat yang tidak terpenuhi, maka tidak boleh kita mengeluarkan zakat sebelum sampai genap 1 tahun. Nah, baru yang sekarang faslun wa tuqawwamu 'urud at-tijarah inda akhir al-hawl bima ishturiyat bihi. Dan harta yang dijual belikan itu dikeluarkan zakatnya, ditunaikan zakatnya di akhir tahun. Di akhir tahun, tidak bisa di pertengahan tahun, harus akhir tahun. Kenapa? Karena hitungannya itu di akhir. Berapa totalnya itu di akhir tahun itu berapa? Setelah genap setahun kirim keuntungan. Nah, ini dihitung. Wa yukhraju min dzalika rubu'ul usyur, dan dikeluarkan dari jumlah harta tersebut 1/4 dari 1/10, yaitu 2,5%. Sama seperti mengeluarkan zakat mata uang, seperti zakat emas. Wa ma yujadu min ar-rikaz seperti al-khumus. Adapun barang temuan yang kita bahas itu zakatnya itu 1/5 atau 20%. Kita dapat harta karun dengan catatan ya. Kita tanya orang ahli, ini harta ini kira-kira emas yang kita temukan ini zaman kapan? Apakah zaman setelah masuk Islam atau sebelumnya? Oh, ini kayaknya sebelum Masehi, berarti harta karun. Tapi kalau dia katakan, orang yang ahli kita tanya arkeolog, orang yang ahli sejarah. Tapi kalau dia mengatakan, oh ini kayaknya 20 tahun yang lalu ini harta. Usianya itu 20 tahun yang lalu, berarti 20 tahun yang lalu sudah masuk Islam. Orang Islam sudah masuk ke Indonesia. Berarti itu bukan harta karun, itu barang temuan. Barang temuan beda lagi hukumnya. Kalau barang temuan nggak boleh dimiliki kecuali sudah sudah diiklankan, sudah diberitakan, sudah diumumkan, disiarkan. Ini kita menemukan harta sekian-sekian, lokasinya sekian-sekian. Setiap hari dulu. Setiap hari kalau sudah tidak ada yang ngaku, kita jarakin seminggu sekali kita umumkan, mungkin setiap Jumat. Ini kita menemukan emas sekian-sekian. Itu biasanya mungkin berarti mengumumkan emas. Harus ada bukti yang kuat ya, tidak sembarangan. Kalau sudah seminggu sekali nggak ada yang ngaku, sebulan sekali. Nggak ada sebulan sekali sudah boleh dia miliki, tapi nanti ketika ada orang yang ngaku harus diganti. Misalnya ini nemu uang sekolah, isinya 100 juta, kita umumkan nggak ada yang ngaku, umumkan setiap bulan nggak ada yang ngaku. Kemudian kita pakai, boleh, tapi nanti kalau misalnya setelah 5 tahun ada yang ngaku, itu uang saya itu yang dulu yang 10 tahun yang lalu Anda temukan itu punya saya, kenapa ada sekarang? Nah, itu harus kita balikin. Tapi dengan bukti yang kuat bahwa itu memang punya dia. Nah, itu masalah barang temuan. Tapi kalau harta karun ini boleh kita miliki, tapi nanti ada zakatnya 20%, 1/5 dari zakat. Kita nemu harta karun 10 miliar, berapa zakatnya? 1/5
per 5 2 miliar. 2 miliar zakatnya. Kalau harta karun ya, kalau harta karun seperti itu. Faslun wa tajibu zakatul fitri bi salasati asya. Insyaallah yang akan datang kita akan bahas tentang zakat fitrah. Sebelumnya ada pertanyaan? Mengenai zakat jual beli. Ada pertanyaan? Yang berat itu biasanya kalau bisnis mobil, showroom. Kira itu biasanya showroom mobil Mas tahun. Paling 1 juga. Jarang yang laku sampai 10 mobil dalam setahun, jarang. Karena mobil ini kan mahal, apalagi mobil sport. Zakatnya mahal. Kan mobil itu paling enggak harganya satu berapa itu? Harga jual ya? Berapa biasanya? Standar Avanza itu berapa? 100 juta. Misalnya dia punya 20 mobil, berapa itu? Beda zakatnya dengan si bisnis mobil ini. Karena apakah mereka bayar zakat? Allah. Kalau beriman, kalau mengaku muslim harus bayar. Karena wajib bayar zakat. Itu berat memang. Harus perhatikan betul. Kalau sudah sampai nisab di akhir tahun bayar zakat. Itu makanya orang-orang kaya itu harus ada tukang hitung hartanya itu harus ada. Dan memang dia wajib untuk menghitung hartanya. Kalau dia nggak mampu, dia harus sewa orang untuk menghitungkan dia. Berapa di akhir tahun, berapa total keuntungan yang ada di akhir tahun itu berapa? Itu tinggal dihitung sampai nisab nggak, sampai nisab wajib zakat. Apalagi yang jelas-jelas punya perusahaan itu sudah nggak bisa dipungkiri lagi. Seperti tadi orang jual beli tanah. Biasanya orang jual beli tanah, satu tanah itu 1 hektar berapa sekarang? Kira mungkin, seere kan, brutnya seere, ini daun, itu makanya. Memang berat. Tapi itulah aturan. Mau tidak mau harus kita jalankan. Kalau tidak kita jalankan, apalagi yang namanya zakat ini, seperti yang kita katakan, kalau kita tidak keluarkan, dia keluar sendiri nanti. Entah bagaimana modelnya. Mungkin hartanya kebakar, alhamdulillah, atau mungkin dia masuk rumah sakit, akhirnya masuk jadi biaya rumah sakit, atau mungkin hartanya dicuri orang, atau mungkin dia mengalami kerugian, karena memang seperti itu. Sebagaimana dulu salah seorang sahabat ketika mendengar masalah zakat ini adalah sebagai tameng, sebagai benteng daripada harta-harta. Maka dia itu orang Quraisy. Dia ini mendengar Rasulullah bercerita seperti itu, mendengar Rasulullah bersabda seperti itu, hartanya dia hitung, kemudian dia keluarkan zakatnya. Setelah itu berlalu beberapa waktu, berangkat rombongan kaum kafir Quraisy. Dulu kaum kafir Quraisy ini orang-orang yang ahli dalam bidang perdagangan. Akhirnya mereka berangkat membawa barang dagangan keluar kota, keluar daerah. Dan terdengar kabar bahwa rombongan itu kena rampok. Akhirnya orang kafir yang tadi mengeluarkan zakat ini marah. Karena katanya zakat itu menjadi benteng buat bangsa. Tapi saya baru memberangkatkan rombongan dagang kena rampok, malah dia. Akhirnya dia mengeluarkan pedang, dia beruskan pedang siap-siap menemui Rasulullah memprotes. Hanya zakat itu membentengi harta, membuat harta itu aman, menjaga harta. Tapi kenapa ini baru saya keluarkan zakat malah barang dagangan, harta dagangan saya itu kena rampok? Tapi belum sampai rumahnya Rasulullah sudah dapat kabar lagi dia bahwasanya orang yang ditugaskan untuk menjaga hartanya itu ketiduran. Akhirnya ketinggalan rombongan dagang dan selamat tidak kena rampok. Apa yang terjadi? Dia tetap ke rumahnya Rasulullah, tapi di situ dia masuk. Jadi itulah syariat itu solusi.
Kalau kita ikuti, kita selamat. Jadi udah hukum alam. Kalau kita ikuti, kita akan berhasil. Tapi kalau kita ikuti, tunggu aja. Ada aja nanti. Karena memang aturannya sudah seperti itu. Lanjut masalah zakat perdagangan, mungkin insya Allah kita akan lanjutkan masalah zakat fitrah, dan juga mereka yang berhak untuk menerima zakat itu siapa saja, terus bagiannya berapa. Wallahu a'lam. Allahumma